Maka itu mari sama-sama kita di Riau Kabupaten Siak ini kita sama-sama meningkatkan kualitas ekonomi umat kita, mendukung program perbankan syariah kita, jauhi riba, jauhi muamalah yang bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما آمين وارزقنا فهما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para buya, orang tua kita, nenek mama, cerdik pandai. Wabil khusus di sini ada orang tua kita, Buya Sofyan. Tadi saya tanya berapa usianya Buya, beliau menjawab 28. Alhamdulillah. Oh, saya tahu nih, paham nih apa maksudnya 28. Beliau balik tanya sama saya, Ustaz berapa usianya? Saya 20 ampe. 20 ampe itu berapa? 24. Alhamdulillah, tinggal dibalik saja angkanya. 28 berarti beliau usianya 82. Kalau 24 berarti usia saya 42. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Yang saya hormati para asatidz, sini ada adik saya di Al-Azhar Kairo Mesir, ada Ustadz Toto. Toto apa namanya? Lengkapnya saya lupa. Hah? Oh, rupanya Puja Kusuma. Toto Prasetyo. Jadi putra Jawa kelahiran Sumatera. Betul, Ustaz? Alhamdulillah. Ada juga di sini imam kita, imam muda, Ustadz Iqmal Saleh. Ya. Alhamdulillah, tidak direncanakan, tidak disetting sedemikian rupa, ternyata
Kata beliau, saya pernah berjumpa dengan Ustadz. Perasaan saya tak pernah jumpa. Memang begitulah kalau Ustadz ya. Jamaah jumpa Ustadz, tapi Ustadz tak pernah jumpa jamaah. Karena repot menghafal satu-satu orang ini ya. Itu beliau ini pernah di Pare, Kediri ya, kota Inggris. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, datang ke Jawa Timur, kota Kediri, ada di situ distrik kecamatan namanya Pare. Situ semua orang cakap bahasa Inggris ya, dari semua wilayah Indonesia. Mau masuk perguruan tinggi, mau dapat lulus apa namanya itu, syarat dapat sertifikat TOEFL bahasa Inggris ke luar negeri, atau untuk ngurus pekerjaan syaratnya ada TOEFL. Nah, disitulah orang-orang itu belajar dari seluruh Indonesia di kota Pare, kota Inggris. Di sana dulu yang justru memulainya itu adalah seorang kiai. Seorang kiai di kota Pare, dia mengajarkan bahasa Inggris, lalu kemudian kampung itu semuanya bisa bahasa Inggris. Bukan hanya bisa bahasa Inggris, tapi jadi justru pusat pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia yang terbuka. Alhamdulillah. Yang kecil saya tak bisa sebut nama, yang besar saya tak bisa himbaukan gelarnya. Mudah-mudahan jamaah hadirin hadirat, santri-santri laki-laki maupun perempuan, anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan yang hadir di majlis ini senantiasa kita diberkati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan dengan melantunkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, Tuhannya orang-orang barat, Tuhannya orang-orang timur, yang hidup di selatan, yang hidup di utara, yang hidup di kutub utara, yang hidup di kutub selatan. Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, yang memberikan rizki kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan agama. Tuhan yang hanya menurunkan satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, untuk menjadi agama yang menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillah. Kenapa saya sebut Tuhan seluruh bangsa? Kenapa saya sebut Allah itu Tuhan seluruh manusia tanpa membeda-bedakan agama? Karena Allah yang memberikan rizki kepada kita semua. Apakah dia orang beriman? Apakah dia orang kafir? Apa dia orang munafik? Orang fasik? Semua rata diberikan karunia rizki nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu Tuhan seluruh manusia, pencipta seluruh manusia, pemberi rezeki seluruh manusia. Tapi walaupun demikian, Allah yang menciptakan seluruh manusia itu hanya menurunkan dan mewahyukan satu agama yang dia ridhai, yaitu agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan disempurnakan, dipungkasi dengan risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada orang mengatakan, ada orang liberal di websitenya menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan semua agama. Halo. Assalamualaikum. Masih melek? Masih semangat? Takbir.
Ada orang Islam menulis Allah itu Tuhan semua agama. Allah itu menurunkan semua agama. Kira-kira ini ucapan benar atau tidak? Salah atau benar? Kenapa? Apa jawabannya? Bingung ya. Tidak mungkin Allah Ta'ala yang kita sembah, Allah Ta'ala yang kita esakan, Allah Ta'ala yang kita ibadahi sehari semalam dengan salat fardu 5 waktu, yang kita serahkan hidup kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak mungkin dia menciptakan berbagai macam agama yang akidahnya bertolak belakang satu sama lain. Mungkin tidak? Tidak. Tidak mungkin. Yang satu, Islam memerintahkan manusia untuk mengesahkan Allah, memuji asma Allah, tauhidnya Allah, baik uluhiyah dalam hal penciptaan, uluhiyah dalam hal peribadatan, maupun asma wa sifat dalam tauhidnya, dalam nama dan sifat-sifatnya. Itu tidak mungkin bisa disatukan atau bisa disamakan dengan akidah agama lain yang menyatakan Tuhan itu 3 atau 1 dalam 3, 3 dalam 1. Sama tidak? Sama tidak? Tidak sama. Makanya Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Artinya memurnikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan itu, Allah itu satu, tidak berbilang. Allahus samad, Allah itu tempat bersandar segala sesuatu. Semua kehidupan manusia bersandar kepada zatnya Allah Subhanahu, karena dialah satu-satunya pemberi nikmat, pemberi rizki, sehingga tegaklah kehidupan manusia dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini dan di seluruh alam semesta. Maka Allah itu menjadi as-samad. Tidak ada Allah, tidak ada nikmat. Tidak ada Allah, tidak ada penciptaan. Tidak ada Allah, tidak ada manusia bisa hidup di atas muka bumi ini dengan semua fasilitas yang istimewa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Alhamdulillah. Mari kita berzikir tauhid. Mari kita berzikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siwa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah kunci tegaknya kehidupan manusia. Kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah.
kunci kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hadir di majelis ini adalah dalam rangka menguatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersalawat salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah takdirkan saya dapat berjumpa bersilaturahim dengan kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Siak, Kecamatan Dayung ini dalam rangka roadshow dan safari dakwah selama 5 hari. Sudah dimulai hari Sabtu yang lalu dan malam ini adalah malam yang terakhir saya insya Allah roadshow safari dakwah di Provinsi Riau. Dan ini adalah mudah-mudahan menjadi miskul khitam wa khitamuhu miskul wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitam itu artinya penutup botol minuman-minuman yang ada di dalam surga itu. Penutup botolnya itu dari harum-haruman dari minyak misik. Tahu minyak misik? Pernah pakai? Kalau Bapak Ibu umrah, insya Allah, atau mungkin yang sudah, saya yakin di sini sudah banyak yang umrah ya, betul? Alhamdulillah. Kalau orang Riau, orang Kampar, orang Siak, orang Rokanhulu, di sini umrah gampang, betul? Tinggal petik pohon buah sawit, jadi dia berangkat umrah besok. Insya Allah. Di sini rezeki luar biasa Allah berikan, karunia nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada rakyat Riau. Atasnya minyak, bawahnya minyak. Jadi panasnya minta ampun. Macam saya begini keluar keringat. Ini bukan keluar keringat dingin, ini keringat panas ini. Alhamdulillah. Tapi sejak awal sampai kemari, hari Sabtu di Riau itu berangkat sampai ke ujung Batu, alhamdulillah sampai tadi siang cuacanya sangat mendukung, adem-adem, gerimis-gerimis, hujan-hujan, kecuali di tempat ini yang terakhir panas. Alhamdulillah. Panas kita bersyukur kepada Allah, dingin juga bersyukur kepada Allah. Yang gak enak itu kalau panas dingin. Banyak orang yang iri kepada Indonesia. Mereka ingin tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena cuacanya tidak ekstrim. Kalau di Indonesia itu panasnya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau panasnya di Timur Tengah, panasnya di Australia, panasnya di Afrika itu lebih dari 40 derajat Celcius. Apalagi kalau puncaknya musim panas, bulan Juli, Agustus, September, itu bisa mencapai 46 bahkan sampai 50 derajat Celcius. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Mulai dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, itu puncak musim dingin, orang kegigilan. Bahkan ada musim dingin yang ekstrim tahun lalu. Saya ke Turki bulan Maret, akhir Maret mestinya sudah tidak ada salju, tidak ada badai salju, tetapi salju masih turun deras
dan cukup banyak, bahkan di bulan Februari, bulan di Turki tahun ini, itu salju di Turki itu sangat ekstrim, menutupi jalan raya sampai bandara ditutup selama beberapa hari. Alhamdulillah, itulah Allah berikan setiap tempat, setiap negeri berbeda-beda musim dan cuacanya, dan hanya Indonesia kita bisa pakai pakaian yang tipis, tidak perlu tebal-tebal. Alhamdulillah. Mau bulan Januari sampai Desember kita pakai pakaian yang sedang-sedang saja, tidak tipis, tidak juga tebal. Inilah keutamaan negeri Katulistiwa, Zamrud Katulistiwa yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau kita sebut Merauke, sekarang harus kita perlebar lagi dari Merauke sampai Maroko. Insya Allah. Bapak-bapak yang senang nonton bola, siap-siap malam ini. Ya, habis tablik akbar cepat-cepat tidur. Niat bangun malam tahajud, betul. Tahajud tapi sambil nonton bola. Kira-kira tahajudnya sah tidak itu? Hah? Sah belum? Sholat tahajud nonton bola? Tidak sah. Perhatiannya kemana-mana. Kalau tahajud, ya, jangan sambil nonton bola. Sama, tidak sah. Kalau seorang pemain bola hafal Quran, bacaannya bagus, nggak boleh dia jadi imam sholat. Kenapa? Lagi main bola kok sholat? Auratnya masih terbuka kan? Lututnya masih nampak. Itu tidak bisa dia sholat. Belum menutup aurat. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada ustaz banyak hafalannya, bagus bacaannya, selama dia masih main bola, maka tidak sah dia jadi imam walaupun ustaz. Betul. Main bola kok jadi imam, gimana? Lagi main bola ya main bola. Jangan main bola sambil jadi imam sholat. Sudah. Betul. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan timnas Maroko menang. Amin. Amin. Melawan Prancis ini yang menjajah, negeri penjajah. Ya, mereka di Maroko ini berhadapan-hadapan sudah lama dengan Prancis. Sebelum masuk masa modern, sebelum masuk abad 20-21, Maroko sebagian warganya meskipun banyak yang berbahasa Prancis, tapi mereka ini orang asli Berber, orang asli Arab. Mereka orang Islam yang pertama kali menyebarkan cahaya Islam ke benua Eropa. Alhamdulillah. Sejak kapan? Sejak abad 8 Masehi. Tahun 711, Musa bin Nusair sebagai gubernur Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, dia sudah minta izin kepada khalifah yang ada di Damaskus untuk menyebarkan dan membawa Islam menyeberang dari Maroko masuk ke semenanjung Iberia yang ada di Spanyol. Alhamdulillah, Spanyolnya sudah dikalahkan oleh Maroko. Tidak cuma Spanyol yang dikalahkan, Portugal kemarin juga kita kalahkan. Alhamdulillah. Tentara Muslim dari tahun 711 Masehi masuk ke Spanyol, menaklukkan kerajaan-kerajaan Nasrani di sana. Sampai tahun 732, Gubernur Andalusia yang ditunjuk oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi, beliau membawa pasukannya melesat menuju ke utara Spanyol dan masuk ke perbatasan Prancis. Tapi pada Allah,
di perang yang disebut dengan Battle of Tours, Balatus Syuhada, pasukan Muslim tidak berhasil menembus wilayah Prancis. Mudah-mudahan apa yang dulu telah diusahakan oleh Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi tahun 732 kini bisa dilanjutkan oleh anak-anak muda, atlet-atlet pesepak bola dari Maroko, bisa menaklukkan dan mengalahkan Prancis malam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Maka itu hadirin dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah, umat Islam masih diberikan kekuatan oleh Allah, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain, baik di negeri yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia maupun di negeri-negeri yang umat Islamnya minoritas. Walaupun digencat, walaupun diintimidasi, walaupun diteror, walaupun disulitkan, walaupun distigmakan sebagai kaum teroris, kaum radikal, di negeri-negeri yang minoritasnya adalah Muslim, tetapi alhamdulillah Islam masih tetap berdiri tegak sampai hari ini, dan insya Allah akan terus berdiri tegak sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Banyak cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam ini, menyebutkan umat Islam, untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Mereka ingin apa? Yasuddunan nasa an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Itu dasar Al-Quran. Mereka ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan mereka menginginkan jalan Allah itu yang lurus menjadi bengkok. Ya, jalan Islam itu lurus atau bengkok? Lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus itu, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang bengkok. Wala tattabi'us subul, kalau ada jalan yang lurus, jalan Islam, jangan ikuti jalan-jalan paham-paham lain di luar Islam. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kalian tercerai-berai, hanyut dan tenggelam, tidak bisa selamat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wasiat Allah kepada kita semua, kepada kalian, kata Allah Ta'ala, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Nah, ini tantangan umat Islam. Musuh-musuh Islam menghendaki kita menjauh dari jalan yang lurus. Musuh-musuh Islam menawarkan alternatif jalan-jalan Islam yang bengkok. Mereka tidak senang kalau umat Islam ini istiqomah dengan ajaran agamanya. Mereka tidak senang kalau umat Islam ini mengikuti sunnah nabinya. Mereka tidak senang kalau umat Islam ini bermakmum kepada Al-Quran, berintiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti fatwa-fatwa ulama yang ar-rasikhuna fil ilm. Mereka akan terus-menerus menjauhkan umat Islam dari jalan yang lurus. Dengan cara bagaimana? Dengan menawarkan jalan-jalan lain selain Islam. Yabghunaha iwaja. Mereka menginginkan jalan Islam itu yang lurus dirubah arahnya menjadi
bengkok. Maka kita harus hati-hati sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemangku agama, pemangku adat di negeri yang kita cintai ini. Banyak upaya-upaya untuk menjuruskan, untuk membelokkan umat Islam ini dari jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam stigma mereka ciptakan, berbagai macam cap mereka sematkan atau tempelkan kepada umat Islam, supaya umat Islam ini alergi dengan ajaran agamanya sendiri. Diberi cap teroris, diberi cap radikalis, karena ada perilaku sebagian kecil oknum umat Islam yang terpengaruh ajaran sesat terorisme dan radikalisme, lalu kemudian mereka menggeneralisir, memukul rata kepada seluruh kaum muslimin. Hati-hati. Sudah ada banyak indikatornya, indikasinya, tanda-tandanya. Yang rajin beribadah ke masjid, hati-hati, itu katanya ciri kaum radikal. Yang berjilbabnya rapi, tertutup rapat, apalagi kalau pakai cadar, hati-hati, katanya itu kaum radikal. Padahal mazhab Syafi'i yang dipakai di negeri Yaman itu mewajibkan perempuan pakai cadar. Ya, cuma mazhab Syafi'i yang di Indonesia saja agak longgar, tidak wajib cadar. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Santri-santrinya semuanya bercadar, wajib, bukan sunnah lagi, Bapak Ibu. Kalau yang belajar di Arab tahu itu mazhab Syafi'i itu. Di kita saja mazhab Syafi'inya agak longgar, tidak wajib. Bahkan ada yang menuduh kalau cadar itu adalah ciri kaum radikal. Hati-hati kalau ada jamaah yang pakai celana cingkrang, pakai baju cingkrang, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, itu ciri tanda orang goblok katanya. Semakin panjang jenggotnya makin goblok katanya. Nauzubillah min. Itu kan menghina ajaran sunnah Rasulullah. Kalau saudara nggak bisa tumbuh jenggotnya, jangan menghina orang yang berjenggot. Saya ini jenggotnya segini-gini aja, nggak bisa tebal, nggak bisa panjang. Mau diapain lagi? Ya? Gak boleh kita menghina sunnahnya Rasulullah SAW. Kita upayakan bisa mengamalkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Gak boleh kita mengejek, sama dengan gak boleh kita mengejek pakaian yang dipakai oleh baginda Rasulullah. Pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, sorban, dikatakan itu hanya adat budaya Arab. Betul, adat budaya Arab. Katanya juga itu pakaiannya Abu Lahab juga. Nah, Abu Lahab pakaiannya pakaian Abu Lahab. Kalau Rasulullah ya pakaiannya Rasulullah. Masa tidak bisa bedakan? Kita pakai jubah, kita pakai imamah, kita pakai sorban, bukan untuk mencontoh si Abu Jahal, tapi kita untuk mengikuti contohnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak suka pakai baju kurung, tidak suka pakai imamah karena nggak pantas, ya jangan menjelek-jelekkan. Kita harus proporsional. Jangan terbawa arus. Islam Nusantara yang paling baik, paling hebat, paling santun. Jangan contoh ambil Islam dari Arab. Ya, ada yang begitu? Ada yang begitu?
Katanya Islam lahir di Arab, maka kalau dibawa ke Indonesia harus menyesuaikan dengan budaya Nusantara. Nah, ini kebangetan ucapannya. Islam itu produk Allah, bukan produk orang Arab. Islam itu dilahirkan oleh Allah dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, dengan Nabi yang berbahasa Arab, dari suku bangsa Quraisy, bangsa Arab yang paling mulia. Tidak boleh kita menjelek-jelekan, menghina-hina bahasa Arab, tidak boleh kita menghina adat budaya Arab, dan itu tidak boleh dikaitkan dengan ajaran Islam bahwa Islam itu adalah produk budaya Arab. Nauzubillah min dzalik. Islam ini adalah produknya Allah. Ajarannya itu adalah rahmatan lil alamin. Syariatnya adalah syariat yang melindungi umat manusia dari kejahiliaan. Syariat Islam ini memberikan pencerahan, memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi umat manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, dimanapun dia tinggal. Kalau komitmen dan konsisten menerapkan syariat Islam, maka bangsa apapun dia, bahasa apapun dia, dimanapun dia tinggal, maka dia telah menjadi keluarga Islam yang bersifat universal. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran dipakai di seluruh penjuru dunia. Kita sholat, berdoa, baca surat Al-Quran, baca doa setiap kali perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu semua dengan medium bahasa Arab. Kenapa? Karena inilah bahasa persatuannya umat Islam. Coba kalau sholat atau azan pakai bahasa daerah masing-masing, ya bagaimana jadinya itu? Nanti yang azan di sini pakai bahasa apa? Melayu. Bahasa Ucu? Melayu. Bahasa Melayu. Nanti orang Jawa nggak mau datang kembali. Itu bukan bahasa saya. Orang Minang nggak datang ke masjid ini kalau azannya pakai bahasa Melayu. Ya, Alhamdulillah min. Tapi kalau dengar azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah bahasa Islam semuanya. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kalau dia sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai akhir kalimat azan, itu menjadi tanda pemersatu bagi kita umat Islam. Kita sedang disuruh dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Jadi Islam ini agama yang universal. Tidak boleh kita jadikan agama ini semau dan selera kita masing-masing. Yang enak kita ambil, yang tidak enak kita buang. Syariat Allah ini tanggung jawab kita untuk melaksanakannya, untuk mematuhinya, dan untuk mewujudkannya secara kafah, meskipun harus bertahap. Tidak bisa langsung jadi dalam sehari semalam. Alhamdulillah di Riau ini Bank Pembangunan Daerahnya, PPD-nya sudah berubah dari Bank Riau Kepri jadi Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Maka saya himbau Bapak Ibu semua, baik yang pedagang atau petani atau pekebun atau PNS dan sebagainya, wajib hukumnya untuk membuka rekening di bank syariah. Insya Allah wajib. Karena ini cara kita untuk mensiarkan agama Allah melalui ekonomi, melalui perbankan. Kalau umat Islam masih pakai rekening non syariah, bank konvensional, lalu bagaimana nasibnya bank syariah tidak ada nasabahnya?
Sementara orang-orang Barat, bahkan orang-orang Cina di Singapura, di negaranya sana di Cina, kemudian di mana lagi Korea Selatan, di Australia, mereka berbondong-bondong untuk mendirikan bank syariah. Mereka berbondong-bondong untuk mengajukan proposal pembiayaan syariah. Ya. Jadi bank syariah itu memberikan dana pembiayaan bisnisnya, ekonominya untuk orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena umat Islamnya tidak melek ekonomi. Maka itu, mari sama-sama kita di Riau, Kabupaten Siak ini, kita sama-sama meningkatkan kualitas ekonomi umat kita, mendukung program perbankan syariah kita, jauhi riba, jauhi muamalah yang bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini kita bersyukur kehadirat Allah dapat bersilaturahim bertatap muka di sini untuk saling mengingatkan bahwasanya orang-orang kafir itu musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya. Ya. Jadi yang berinfak itu bukan cuma orang Islam. Bangun masjid, bangun pesantren, wakaf Quran, wakaf ini, wakaf itu. Ya. Hatta orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya. Tapi berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, mereka orang-orang kafir ini rela merogoh kantongnya, rela merogoh koceknya, rela memberikan sumbangannya yang terbaik. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ya. Mereka berlomba-lomba berdonasi untuk apa? Untuk program penginjilan atau penginjilan, menyebarkan tabsyir, bahasa Arabnya tabsyir, evangelisme, berita kabar gembira penginjilan disebarkan sampai ke rumah-rumah. Mereka berani. Sampai kemarin ada video viral kurang lebih 2 menit. Ada anak muda, ya, pakai pakaian apa? Kalau tidak salah dia pakai jaket salah satu moda transportasi online itu, ya. Apa namanya nggak tahu saya. Nanti kalau saya sebut kena pidana itu. Ya. Ini Ustaz nih memprovokasi nih, melihat perusahaan transportasi online gitu. Ya. Itu dia menyebarkan apa? Menyebarkan brosur-brosur, pamflet-pamflet tentang penginjilan. Mengajak umat beragama, terutama umat Islam, untuk menjadi Nasrani. Mengajak mereka itu berani, Pak, terang-terangan. Lah, kemana umat Islam? Kita mendakwahkan Islam masih malu-malu. Mana pemimpin umat Islam? Mana anggota dewan yang beragama Islam? Mana pejabat eksekutif yang beragama Islam untuk melindungi akidahnya umat Islam? Disinilah dituntut tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya mereka menyebarkan pengabaran Injil ke tengah-tengah umat Islam,
Kalau dulu di zaman penjajahan di masa lalu, Portugis datang ke Nusantara, Belanda datang ke Nusantara, Inggris datang ke Nusantara, dan seterusnya. Mereka itu punya program 3G, 3G, tahu 3G, God, Gospel, and Glory. God mereka untuk kepentingan ekonomi, mencari sumber kekayaan alam. Mereka ingin merampas kekayaan alam yang ada di negeri-negeri Muslim yang kaya berlimpah sumber daya alamnya. Gospel mereka ingin menyebarkan kabar penginjilan ke seluruh dunia dengan kekuatan militernya. Karena itu, setelah kekuasaan Islam di mana Andalusia di Spanyol yang dulu masuk dari Maroko sejak tahun 711 Masehi berakhir tahun 1492 ketika kerajaan Islam terakhir di Spanyol yaitu kerajaan Islam Granada menyerahkan diri takluk kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, maka dunia Kristen mulai ancang-ancang setelah berhasil mereka melakukan reconquista, pembebasan kembali semenanjung Iberia dari kekuasaan orang Islam, kemudian dikristenkan kembali. Mereka di bawah pimpinan Paus agama Katolik, mereka membuat perjanjian antara dua negara, itu yang dikenal dengan perjanjian Tordesillas tahun 1496. Mereka membagi dunia ini menjadi dua. Belahan barat dunia diserahkan kepada kerajaan Spanyol, dan belahan dunia timur diberikan kepada Portugis. Untuk apa? Untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia dengan kekuatan militer mereka, dengan armada laut. Maka lahirlah di situ pelaut-pelaut terkenal dari Spanyol seperti Columbus sampai ke benua Amerika, dari Portugis Alfonso, Vasco da Gama dan lain sebagainya, itu sampai ke Nusantara di sebelah timur. Mereka inilah yang menyebarkan agama Katolik sampai ke Nusantara dan mengusir, menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tapi alhamdulillah, gerakan mereka dari tahun 1496 sampai ke Malaka, menaklukkan Kesultanan Malaka tahun 1511, ditentang, dilawan oleh kerajaan Demak, mengirimkan armada besar angkatan laut kerajaan Demak di bawah pimpinan Adipati Yunus. Mereka akhirnya ingin melebarkan sayap lagi sampai ke Batavia, sampai ke Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa kekuatan mereka dihancurkan oleh Syarif Hidayatullah, menantu daripada Sunan Gunung Jati. Mereka terusir dari Sunda Kelapa, pergi ke arah timur lagi sampai ke Maluku, ke Ternate, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, menguasai Banda Neira, dan mendapatkan perlawanan dari Raja Sultan Ternate dan Tidore di bawah pimpinan Sultan Babula, sehingga mereka terusir tahun 1590 dari Kepulauan Nusantara. Tapi setelah itu datang lagi penjajah lain dari Eropa, Belanda, masuk ke Nusantara. Ini sama, polanya sama, alasannya sama, mencari kekayaan alam, mencari jalur rempah-rempah, menguasai monopoli perdagangan, dan juga menyebarkan agama Nasrani ke Nusantara. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tantangan yang harus kita hadapi. Umat Islam tidak boleh lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah,
Jangan kamu bersedih, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'laun. Sementara kalian ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, Pak. In kuntum mu'minin. Kita akan menang, kita akan berjaya, kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh kita, kita akan bisa memenangkan pertarungan peradaban jika kita benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kalau imannya kembang kempis, kalau imannya naik turun terus, kalau imannya bisa dibeli dengan uang, dengan kekuasaan, dengan jabatan, walaupun umat Islam itu mayoritas banyak jumlahnya di negeri ini, kalau pemimpin-pemimpinnya bisa dibeli dengan uang, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan konsesi ekonomi, maka kekuatan umat Islam ini akan sirna. Kenapa? Karena pemimpinnya cinta kepada dunia, tidak lagi berpihak kepada umat Islam. Kalau pemimpin sudah tidak berpihak kepada umat Islam, maka siap-siaplah nasib kita nanti akan seperti umat Islam di Spanyol. Berkuasa 800 tahun, tetapi setelah itu hancur, dikalahkan oleh musuh-musuhnya, lawan-lawannya, bahkan dibunuh secara massal, disiksa secara massal, disuruh pindah agama kepada agama Katolik. Kalau tidak mau pindah agama, pilihannya cuma dua: diusir dari tanah kelahirannya atau dibunuh. Setelah itu terjadi mahkamah inkuisisi, mahkamah peradilan keyakinan agama. Ketika terjadi kekalahan umat Islam di Spanyol, umat Islam ini ada yang sebagian menutupi identitasnya, bersembunyi dia dengan identitasnya, tidak menampakkan identitasnya, maka terjadilah peradilan mahkamah agama, inkuisisi. Itu terjadi selama 4 abad. Apa tujuannya? Spanyol, Portugis, negerinya siapa? Ronaldo, ya. Klub Barcelona, Madrid itu nama Arabnya itu Majarid. Dulu namanya Majarid. Barcelona itu Barcelona, Sevilla itu Isbilia, ya. Toledo itu Tolaidilah, Cordoba itu Cordoba. Itu kota-kota Islam. Anda bisa saksikan jejak-jejak peninggalan Islam, bangunannya, arsitekturnya, arsitektur Islam, bahkan bahasanya masih berpengaruh kepada bahasa Spanyol. Itu masih ada pengaruh bahasa Arab sampai berapa puluh persennya. Sehingga mereka menutupi identitasnya, tidak mau ketahuan. Disitulah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella melakukan inkuisisi, penyiksaan, supaya orang-orang Moors, orang-orang Islam di Spanyol ini yang tidak mau mengaku dia masih tetap beragama Islam, mereka mau mengakuinya. Maka dibuatlah cara-cara penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Ada yang diikat, digantung, pinggangnya diikat dengan besi, ditarik-tarik ke bawah, dan tangannya ditarik ke atas sampai mati. Ada yang disiksa dengan apa? Mulutnya disumpal, dimasukkan kain ke dalam mulutnya, lalu kemudian dituangkan air supaya masuk ke dalam, dan tangannya sudah terikat, tidak bisa dia menolak mulutnya dimasukkan air melalui kain linen. Itu menyakitkan. Masuk ke paru-paru, kalau kebanyakan air bisa mati. Ada yang diikat di tiang besar, badannya diikat, semuanya diikat dengan tali-tali besar, tebal. Lalu kemudian dia ditarik oleh
al-gudu sehingga tali-tali yang besar itu menghancurkan tubuhnya dan merobek daging mereka hidup-hidup. Begitu cara umat Islam dulu menghadapi siksaan dan penderitaan untuk membela keyakinan agamanya. Mau kita seperti itu? Mau tidak seperti itu? Filipina juga sama. Filipina dulu mayoritas beragama Islam, tapi gara-gara ada Spanyol masuk ke sana, penjajah, sehingga mereka bahasanya bahasa Spanyol, ya, pengaruhnya luar biasa sehingga dijadikan Kristen. Mereka diinjilkan, mereka dimurtadkan dari agama Islam. Maka berubahlah Filipina yang tadinya mayoritas 90% beragama Islam, sehingga sekarang tinggal Islam itu ada di hanya beberapa kepulauan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita saling mengingatkan tawassul bil haq, tawassul bis sabr, untuk menjaga agama kita, akidah kita. Jangan tertutup rayu orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertutup rayu paham-paham yang menyesatkan. Jaga iman Islam anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dan lingkungan kita. Kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kita harus sampaikan kebenaran. Maka perlunya di sini ulama dan umara bersatu padu. Kalau umara tidak lagi mendengarkan nasihat para ulama, kalau umara lebih berpihak kepada uang, kekuasaan dan jabatan, maka ini sangat berbahaya. Sehingga politik yang tadinya diurus oleh umara, diurus oleh penyelenggara pemerintah, maka mau tidak mau ulama harus turun gunung. Insya Allah. Kenapa ulama harus capek-capek turun gunung? Bukan lagi mengurus santri, sudah mengurus pesantren sudah susah. Ini lagi dituntut untuk mengurus masyarakat. Kenapa? Karena pemimpin yang ada ini tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen untuk menjaga akidah, menjaga syariat dan menjaga akhlak anak-anak bangsa kita. Ya. Maka ulama harus turun dulu. Nah, kemarin saya sebelum kesini di Bangkinang, ya, dijumpai, pertemukan dengan Ketua Umum MUI Kabupaten Kampar, Buya Dr. Muhammad Saleh, ya, dan beliau minta doa restu. Katanya sudah keluar SK untuk beliau dimajukan sebagai calon anggota legislatif DPR RI Pusat dari Dapil 1 Provinsi Riau. Saya bukan kampanye ya. Halo, saya bukan kampanye nih. Saya bukan kampanye untuk pilih beliau, bukan. Karena pemilu masih lama, 2024. Tapi tolong ingat-ingat ucapan saya malam ini sampai 2024. Betul? Kampanye dulu kan yang sekarang. Ya kalau kita tidak gunakan suara kita untuk memilih orang-orang yang baik, orang-orang saleh yang mengisi di pemerintahan, yang mengisi di Dewan Perwakilan Rakyat, maka suara kita akan dimakan, diambil oleh orang jahat, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang punya uang, punya kuasa, tapi dia tidak punya agama. Agamanya uang, agamanya kekuasaan, agamanya ikut pesan sponsor oligarki, itu agamanya. Walaupun dia beragama Islam, betul-betul ada. Nah yang begini jangan dipilih. Walaupun dia berikan tebarkan amplop, itu dengan isinya amplopnya ya. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, jangan kita terima.
Jangan kita terima, kita kembalikan. Kalau dia paksa kita terima juga, terima saja, bakar di depan dia amplop dan uangnya itu. Orang mubazir Ustaz, tidak mubazir itu uang haram. Uang haram sama dengan, mohon maaf, rokok itu haram, betul. Kata orang yang ahli rokok, ahli hisab, karena ini barang haram Pak Ustaz, saya bakar. Tapi dihisabnya bakar itu. Bukan bakarnya dibuang. Allah astagfirullahaladzim. Ya, kalau bakar alasannya ini barang haram, ya buang, jangan terus dihisab. Makin dihisab rokok yang dibakar makin enak katanya. Nah ini penyakit. Maka sudah diingatkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ini Ibu Sri Mulyani kadang-kadang ada betulnya juga. Kadang-kadang dia bilang keluarga miskin di Indonesia menghabiskan uang 346.000 rata-rata per bulan untuk rokok. Halo, halo. Keluarga miskin per bulan menghabiskan uang untuk beli rokok 346.000. 346.000 kalau dikali 12 bulan berapa itu? Ada berapa? Hah? Itu sudah berapa? Kalau 10 saja 3.460 tambah 3,5 700, 3,460 tambah 700 itu berapa? Itu 4 juta lebih setahun. Setahun 4 juta lebih sampai untuk beli rokok, tapi untuk berkurban dia di hari Idul Adha tak sanggup dia itu. Ada yang begitu? Jadi jangan ya, bisa hentikan itu semua karena bebannya berat. Beban pemerintah untuk bayar BPJS berat, kasihan pemerintah itu Pak. Kadang-kadang perlu kita bantu juga pemerintah, betul? Ya, jangan kita habiskan uang kita untuk hal-hal yang mudarat, yang merugikan kita semua. Lebih baik kita sisihkan, kita tabung untuk ibadah kepada Allah dengan kita persiapkan tabungan kurban, insya. Maka di Madinah Munawwarah ini saya himbau untuk membuka tabungan kurban buat jamaahnya, insya Allah. Jangan hanya tabungan untuk arisan, tabungan untuk anak sekolah, tabungan untuk beli pupuk, beli kebun, tapi juga tabungan untuk berkorban yang harus kita pikirkan baik-baik. Masa-masa setahun bisa terkumpul 4 juta beli kambingnya itu yang paling bagus, insya Allah. Jangan beli kambing harga 2 juta sudah kurus, tipis, sakit-sakitan. 2 juta dana harganya. Beli kambing yang 4 juta, 5 juta baru bagus. Itu pun kalau di Jakarta kambing 5 juta ini tidak terlalu bagus. Yang paling bagus 20 juta sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, iman Islam kita didik anak-anak kita dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman Islam, amal ma'ruf dan nahi munkar untuk senantiasa kita suarakan, kita gelorakan, kita dukung orang-orang baik untuk menempati tempatnya yang baik, untuk berniat beramal yang baik, untuk memperjuangkan kebaikan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah catat ini semua sebagai amal saleh buat kita semuanya yang hadir di majelis ini ataupun yang melihat, mendengar melalui YouTube. Ada rekamannya, ada yang live streamingnya. Mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah dari Allah Ta'ala buat kita semua, asbab turunnya rahmat dari Allah, agar Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi
karena penduduk negeri Dayun Kabupaten Siak ini beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para tokoh-tokoh agama kita, ulama kita, imam kita yang baru meninggal dunia maupun yang sudah lama meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal salehnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari antara taman-taman surga. Amin ya rabbal. Kita doakan perempuan guru kita, buaya-buaya kita yang sudah sepuh, sudah berusia lanjut, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islam, istiqomah hingga akhir hayat, dan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Sudah banyak ulama yang meninggalkan kita. Ada Kiai Zain MZ, ada Kiai Subuzadi, ada Syekh Ali Jabir, ada Ustaz Jeffrey, ada lagi siapa? Arifin. Kemarin yang terbaru Kang Nasid, ya teman saya di Damai Indonesia TV One. Ya, kita doakan mudah-mudahan para asatidz, para ulama yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal di masa pandemi Covid kemarin saja, kata Nahdlatul Ulama, ada kurang lebih 900 ulama dan kiai pesantren yang wafat meninggal dunia. Ya, susah untuk mencari penggantinya. Kalau yang menggantikan atlet main bola banyak. Kalau yang menggantikan politisi di Senayan, politisi di Siak atau di Pekanbaru banyak yang mengantri untuk menjadi pengganti antar waktu PAW. Betul. Kalau mau jadi pengusaha, cari penggantinya banyak. Cari pebisnis, cari penggantinya kalau mati banyak. Tapi kalau ulama, cari penggantinya ini nggak gampang. Pendidikannya perlu bertahun-tahun, perlu mujahadah, perlu pendekatan ataupun metode yang khusus untuk mencetak dan melahirkan ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang bertanggung jawab kepada umat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama kita yang telah pergi mendahului kita semuanya diberikan rahmat, diberikan maghfirah dari Allah Ta'ala, keluarganya diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan lahir terus calon-calon penerus ulama-ulama kita sehingga dapat membimbing umat ini ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal ala hadihi dunya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa doa malam ini supaya Maroko menang. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nanti masuk ke final, di final nanti jumpa dengan Argentina. Argentina ini penjajah juga ya. Argentina, ada catatan buruk, Argentina ini buat dunia Islam. Dia negara pertama yang disiapkan oleh Zionis untuk menjadi tempat tanah air bagi Yahudi dari seluruh dunia. Itu negeri Zionis itu Argentina. Ya, tapi kemudian pilihan jatuh ditetapkan oleh Kongres Zionisme Internasional. Argentina itu alternatif kalau Palestina tidak diberikan oleh Sultan Khalifah Amirul Mukminin dari Kesultanan Ottoman Turki yang ada di Istanbul. Rencana pertama itu adalah Palestina, kalau gagal maka rencana kedua adalah Argentina. Tapi karena rencana pertama tidak gagal, bahkan menemukan jalan yang begitu terang dan lebar dengan diruntuhkannya kekhalifahan Turki Utsmani, maka pihak Inggris dan Prancis, ini Inggris dan Prancis memang otaknya ini yang menghancurkan dunia Islam. Inggris dan Prancis, dua menteri luar negerinya melakukan perjanjian yang disebut dengan Sykes-Picot. Sykes-Picot itu apa? Perjanjian antara menteri luar negeri Inggris dan Prancis. Yang menang perang dunia satu, maka wilayah dunia Islam yang di bawah kekuasaan Ottoman Turki itu dibagi-bagi, dipecah-pecah, dipotong-potong
untuk dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Prancis dapat wilayah negara Afrika Utara, kemudian wilayah Lebanon dan Syria itu dikuasai Prancis. Sementara Inggris mengambil Mesir, Irak, Hijaz, kemudian Jordania, dan mereka ini yang acak-acak termasuk India itu dicaplok oleh Inggris. Maka terbukalah jalan bagi Zionisme internasional, meskipun pemimpin Zionis Theodor Herzl sudah mati duluan, tapi cita-citanya hidup. Ada yang melanjutkan, ada kekuatan dana yang besar luar biasa untuk menghancurkan umat Islam, berhasil, sehingga bumi Palestina akhirnya jatuh ke tangan Israel, diproklamasikan tahun 1948. Timnas Maroko yang kita dukung malam ini adalah tim kekuatan negeri Muslim yang sejak dulu membela perjuangan umat Islam di Palestina dan Baitul Maqdis. Ketika negara-negara Barat, tentara salib menguasai menjajah Yerusalem, Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ingin membebaskan Baitul Maqdis. Dia minta kepada raja-raja di negeri-negeri Islam untuk mengirimkan pasukan terbaiknya. Maka dikirimlah oleh pemimpin Maroko pada saat itu, Abu Yaqub Al-Mansur, ribuan tentara dari Maroko untuk ikut dalam pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang Hittin untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Mengirimkan 180 armada kapal laut dari Maroko masuk ke Laut Mediterania sampai di pelabuhan Akka untuk mendukung perjuangan umat Islam mengembalikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Sehingga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghadiahkan dan mewakafkan sebidang tanah di area samping Masjidil Aqsa yang disebut dengan Hayyul Magharibah, distriknya, perkampungannya orang-orang Maroko. Di mana tempatnya? Sekarang yang menjadi tembok ratapan Israel. Itu dulu kampungnya orang-orang Maroko yang ditugaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menjaga dan melindungi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kita wajib berterima kasih kepada mereka. Siang dukung Maroko. Ustaznya belum semangat di masjid kita dukung Maroko. Bukan apa-apa, saya tidak peduli dengan bolanya. Kalau nonton bola saya tidak suka nonton, Pak. Saya suka nonton hasilnya saja. Nah, kalau sudah ada gol-golnya, viral-viral, nah itu senang saya. Kalau nonton dari awal, nonton dua, nah itu tidak. Saya tidak terlalu suka. Tapi ini bukan sekedar nonton, bukan sekedar bolanya, tapi nilai-nilainya yang ada dalam sejarah. Mereka ini yang mengangkat derajat orang Islam di pentas dunia dalam sepak bola, bisa mengalahkan Spanyol, Portugal yang dulu mereka menghancurkan kekuatan Islam di Eropa. Mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan Prancis dan di final bisa mengalahkan Argentina, negeri tempat pertama Zionis akan mendirikan negara bagi leluhur mereka. Amin ya Rabbal. Doakan mudah-mudahan sukses, berhasil. Umat Islam dimanapun berada juga mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Allah Ta'ala. Kita terus mendukung perjuangan Palestina, berjuang membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman penjajah Yahudi laknatullah sampai kapanpun dengan segenap upaya dan daya kita, insya Allah. Demikian yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau maafkan saya? Alhamdulillah. Jangan lupa doakan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan dalam mendakwahkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya
Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.